Sebagaimana kemarin juga yang disita salah satunya itu adalah bandananya Tali Lintar, ya, dan sepeda Bromptonnya Taki Malik. Itu udah kita serahkan. Biar nanti ya hukum yang bicara seperti apa sih. Itu kehadiran kita di sini sebenarnya untuk koordinasi aja. Jadi bukan dalam rangka perkaranya Reza Paten. Apa lagi? Tapi update tentang Reza Paten BAP tadi Bang gimana Bang? Tadi Reza Paten nggak BAP. Oh bukan Reza Paten? Tidak, cuman saya ketemu penyidik untuk mempertanyakan sejauh mana justice kolaboratornya itu loh. Apakah sudah mendapat jawaban dari LPSK, jawabannya penyidik? Ya nanti kita tunggu dari LPSK sejauh mana tindak lanjutnya gitu. Namun perlu saya kasih tahu, saya juga lega ya. Kenapa? Apa yang dituduhkan kepada Reza Paten itu nanti biarlah proses hukum yang bicara. Ya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan juga, toh dia bukan pemiliknya Net 89 dan semua udah kita buka. Dan semua barang buktinya udah kita serahkan ke Barreskrim. Biar nanti proses hukum yang bicara apakah itu ada hubungan dengan Net 89 atau tidak. Tadi infonya juga pengacaranya bilang ada kaitannya karena segitiga piramida gitu. Maksudnya? Walaupun kerja sebagai marketing, mungkin ikut-ikutan gitu dugaannya gitu Bang. Gimana nangkap itu Bang? Iya, itu dia. Jadi kalau orang namanya bergabung di salah satu perusahaan, ya tentu saja dia harus ikut aturan perusahaan. Mekanisme yang ada seperti apa? Kan begitu. Dia harus ngikutin. Kalau dia bikin gerakan sendiri bukan berarti itu namanya nggak ikut perusahaan. Net 89 PT SMI, teman-teman udah tahu siapa yang punya. Ya kan, Reza itu hanya sub exchanger dan member biasa. Itu. Jadi kalau ditanya ada kaitan, ya jelas ada kaitan. Sebagaimana kemarin juga yang disita salah satunya itu adalah bandananya Tali Lintar, ya, dan sepeda Bromptonnya Taki Malik. Itu udah kita serahkan. Biar nanti ya hukum yang bicara seperti apa sih. Apakah ada hubungan atau tidak? Yang jelas kami bilang tidak ada hubungan dengan Net 89. Dan saya juga kebetulan udah mendengar Atta Halilintar, Taki Malik sudah datang ke sini untuk memberikan jawaban. Kebetulan saya kontak lawyernya kemarin juga, saya kenal juga. Ya itu adanya. Infonya juga datang ke sini untuk meminta biar dicekal, nggak boleh keluar negeri, biar nggak lari semua gitu Bang. Termasuk Bang Reza Paten. Reza Paten dari bulan September sudah dicekal. 15 orang yang dicekal. Jadi apa yang mau dicekal lagi udah dicekal. Nggak bisa kemana-mana dia. Dan dia ada di Indonesia. Akan ada panggilan lagi mungkin Bang, infonya minggu depan buat semua termasuk Bang Reza. Iya, saya dengar juga di atas tadi memang sebagian dari yang disebutkan 8 orang itu ada yang dipanggil. Ya, tapi untuk konkretnya saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin, saya bukan kuasa hukumnya. Nah, kalau Reza Paten apakah akan dipanggil? Ya sampai kapanpun penyidik membutuhkan keterangan Reza, kami akan hadirkan. Karena kita udah form di situ. Reza Paten tidak akan menutupi apapun yang terjadi. Dia akan buka terang-terangnya dan dia akan membantu penyidik ataupun penegak hukum. Siap hadir ya kalau dipanggil ya Bang? Siap, kapanpun. Ada lagi? Bang, tapi soal terkait uang yang bandana itu 2,9 itu pembagian pertanyakan uangnya dari mana itu sendiri? Iya, kan kemarin saya sudah jelaskan sumber pendanaan uangnya Reza Paten untuk memenangkan lelang amal kemarin itu dari dana pribadi. Pengacaranya Taki Malik kemarin saya dengar juga sudah mengutarakan ini. Jadi itu dana pribadi. Tapi kalau penyidik peranggapan lain ya silakan dibuktikan aja. Kita akan kooperatif. Dan itu ada buktinya, bukti transfer dari mana ke mana tuh ada. Bang, tapi kan ini kan korbannya kan pada minta untuk menuntut dikembalikan uangnya seperti apa? Nah, ya kalau namanya korban, sepanjang bisa dibuktikan dia seorang korban, wajar dong kalau dia minta kembali.
Itulah proses hukum sekarang. Apakah proses hukum ini nanti bisa mendefinisikan siapa korbannya, berapa kerugiannya, itu nanti masih panjang ya. Ini kan masih proses. Tapi kalau minta untuk dikembalikan sendiri seperti apa ada jawabannya? Kalau reja paten ya, batas-batas dia terima dia pasti kembalikan. Ya, dia adalah hanya sebagai marketing gitu ya. Dan sebagian sudah dikembalikan. Itu buktinya bahwa dia adalah kooperatif. 10M lebih. Itu informasi yang kami dapat dari reja paten kepada member-membernya yang sangat membutuhkan. Gitu. Jadi kalau membernya itu mengejar sampai supaya kembali uangnya, ya kita dukung. Saya senang sekali itu. Harus dong, nggak boleh merugikan orang. Ayo kita kejar siapa yang tanggung jawab di situ. Siapa pemiliknya SMI, siapa pemiliknya Net 89. Gitu. Kita dukung sama sekali, nggak akan. Tapi kerugiannya sampai 20M lebih bang. 20M. Iya. Nah itu loh ya. Saya nggak tahu yang disebut 20M itu yang mana. Yang saya tahu laporan yang proses sekarang itu kan ada 4 laporan, ya. Ada 2 bentuk laporan itu. Nah, kalau saya tidak salah kerugiannya lebih dari 20M. Lebih dari. Tapi baru dikembalikan. Ya, sebagian khusus reja paten, walaupun bukan reja paten yang harus bertanggung jawab. Itu adalah bentuk tanggung jawab moral karena membernya dia, downline-nya dia. Itu. Jadi, Bang, ya. Nah Bang, nanti akan ada mediasi atau Abang mungkin udah menghubungi, nanti akan mediasi di Bareskrim atau gimana Bang? Nah, saya kemarin kebetulan juga ketemu dengan ya perwakilan korbannya, lawyernya itu, ya kita coba untuk mediasi supaya terang apa sih yang harus dilakukan. Sepanjang itu tidak merugikan reja paten, kami akan dukung. Sepanjang reja paten harus bertanggung jawab, ya memang harus bertanggung jawab. Tetapi gak lucu kalau reja paten dikejar yang bukan tanggung jawab dia. Nah, saya juga pengen tahu kenapa sih seksi banget reja paten tuh. Reja paten itu bukan siapa-siapa. Bukan, dia hanya sub exchanger dan member biasa. Kan di atasnya masih ada ya exchangernya, founder-foundernya, termasuk itu CEO-nya kan ada di situ. Teman-teman bisa tanya itu semua. Jadi kalau reja paten nggak siapa-siapa, enggak, itu loh. Nah Bang, mungkin Abang akan menuntut balik pengacara korban atau korban karena mungkin ada dugaan yang salah terhadap reja paten atau gimana Bang? Nanti tentu saja kalau proses hukum udah jelas, tuntas persidangannya tentu ada itu nanti. Kita akan lihat seperti apa gitu loh. Oh, dibicarakan dulu ya kita Bang? bicara itu kan nggak lucu, nggak mungkin. Karena ini sedang proses pembuktian. Sampai sekarang belum ada pemanggilan dari pihak Bareskrim Bang? Untuk pemeriksaan BAP dan lain-lain atau tambahan? Sudah, kalau reja paten itu sudah diperiksa bulan-bulan. Setiap dipanggil datang, bahkan dia selalu nanya, Bang kapan saya diperiksa? Tunggu saja panggilan untuk itu. Jadi reja paten itu orang yang sangat kooperatif. Gitu. Dan masih ada juga upaya-upaya untuk kalau bisa diselesaikan kekeluargaan, ya batas-batas dia bisa mampu komunikasikan, ya komunikasi gitu loh. Jadi jangan hanya reja paten yang dikejar-kejar. Reja paten nggak siapa-siapa, sangat jauh dari apa yang di framing selama ini. Itu loh. Kasihan korbannya nanti kalau cuma ngejar reja paten, ya duit dari mana? Oh, bukan reja paten yang tanggung jawab di situ kok. Dia hanya sebagian memikul tanggung jawab. Gitu loh. Bang, jadi kapan lagi mau ketemu atau ngobrol lagi sama pengacara korban atau mau ketemu di Bareskrim atau di luar di kafe gitu? Itu nanti teknis ya, karena ada rencana sih kita juga ya kita bangun kekeluargaan. Batas-batas bisa ya di RJ, di restoratif justice, kenapa tidak sih? Tetapi yang perlu teman-teman tahu, kalau reja paten itu apapun sepanjang untuk kebaikan untuk member-membernya dia lakukan. Tidak ada, nggak akan dihambat. Ya, Bang, terus kan itu kan dugaan bandana segala macem dibuat masjid ya atau pesantren ya Bang. Nah, iya. Tapi pihak lawan nggak mau tahu tuh Bang, yang penting tetap ditelusuri duitnya Nah dari mana. begini, kalau soal menelusuri itu benar atau tidak, biar para pihak yang berkepentingan yang membuktikan, bukan kita. Kalau reja kan sudah membuka apa adanya, gitu loh. Jadi nanti kalau ditelusuri benar apa enggak dibangun untuk tapis Quran atau untuk bangun masjid, ya biar aja dibuktikan oleh penyidik itu loh, biar hukum itu sendiri membuktikan.
Kalau kami tidak akan ikut campur di situ. Toh juga kemarin Hakim Malik sudah klarifikasi, sudah dipanggil di sini kan, sudah menjelaskan bahwa itu ada pembangunan katanya. Kalau hemat saya sih, karena tidak ada hubungan dengan Net 89, kenapa sih harus diubek-ubek gitu loh? Toh tujuannya baik kok. Gini ya. Segera ditangkap, itu ada mekanisme. Ya, nggak usah didesak-desak. Ya, semua aparat penegak hukum makin didesak malah makin terganggu pekerjaannya. Itu ada mekanismenya. Kalau sudah waktunya disidangkan, mereka akan sidangkan. Itu biasa itu. Kalau kita melaporkan seseorang, kita segera suruh tangkap, emang segampang itu kembalikan telapak tangan? Nggak bisa. Itu ada mekanismenya, ada prosesnya. Yang penting klien kami adalah kooperatif kok. Jangan Reja Paten yang dikejar yang lain, gimana? Gitu. Kalau itu sih bukan urusan kami. Gini loh ya, segala pekerjaan ada risikonya. Lawyer pun ada risikonya. Itu loh. Anda pun sebagai jurnalis ada risikonya. Banyak risiko. Nah kalau tiba-tiba ada yang sakit, terus ada yang katakanlah stres gara-gara kerugiannya nggak tercover, itulah yang dilakukan Reja Paten. Dikembalikan sebagian buat orang yang sangat membutuhkan. Itu yang dilakukan. Itu loh. Jadi saya bilang dari awal lagi-lagi bahwa Reja Paten orangnya sangat manusiawi, sangat peduli. Ya, malah dia bilang, Bang, saya mau buka seterang-terangnya. Saya nggak mau skenario busuk, saya mau buka. Sip, itu kita dukung. Relevan dengan kami sebagai kuasa hukum. Mantap. Itu loh. Bang, apakah ada korban-korban tapi yang menang gitu, nggak kalah gitu kan? Kan ada ribuan tuh pesertanya tuh trading. Apa mungkin abang akan ajak juga korban yang menang gitu? Menang gimana maksudnya? Dalam tradingnya atau? Plus, Bang. Oh, maksudnya silakan bisa mungkin Pak. Ya begini, pelapor dalam hal ini kan belum tentu semua itu yang loss ya. Ada yang memang yang menang, kan begitu. Nah, cuma begini, ya mungkin ada beberapa diantaranya ikut menjadi pelapor, itu hak hukum orang ya. Tadi pun kami sampaikan ke Bareskrim mengenai hal itu, bahwasanya akan dihitung, akan diaudit oleh Bareskrim ya. Mana yang menang, mana yang kalah, mana yang benar-benar kalah, mana yang ngaku kalah. Gitu ya. Nanti dihitung dari jumlah depo dan WD ya. Nanti dihitung berapa nanti hasilnya. Kalau memang itu dianggap kalah, maka itulah kerugian. Jika itu nanti dianggap plus, maka tidak ada kerugian. Kan begitu kira-kira. Ya, tadi sudah kita sampaikan juga hal itu ke Bareskrim gitu. Ada lagi. Nah, Bang Reza sendiri kondisi sehat Bang atau gimana Bang? Ya, kalau Reja Paten secara fisik sih sehat, tapi kan kita nggak tahu dalamnya. Yang pasti saat ini dia sedang mengisolasi diri lah, tidak mau ketemu orang. Karena apa? Juga terlalu banyak tudingan dengan negatif, ya kan? Sehingga dia juga harus menjaga keluarganya. Ya kasihan keluarganya terbawa-bawa oleh karena info yang tidak jelas seperti itu gitu loh. Artinya kalau udah siap akan timbul juga bicara ya Bang ya? Pada waktunya, apalagi kan saya udah sampaikan tadi, kita ada upaya juga selalu kok negosiasi dengan para korbannya, terutama yang di bawah Reja Paten ya. Bagaimana sih? Gak boleh dong kita merugikan orang. Itu jelas itu dari awal. Statement kita itu dari awal itu. Kita usahakan itu. Bagaimana baiknya itu loh. Supaya kita sanggup. Siap. Doakanlah Reja Paten sehat, doakan juga kami dan doakan juga penegak hukum supaya ini clear and clean. Jangan ada dusta. Sip? Dan percaya aja nanti Reja Paten pasti akan memberikan komentarnya ya. Dia akan press conference gitu kepada kawan-kawan media. Cuma memang momennya aja kita harus atur dulu. Nanti kita lihat waktunya. Ya. Nanti Penegasan berarti ada pihak yang lebih bertanggung jawab ya? oh jelas. Ada. Oh, jelas itu. Reja Paten itu urutan nomor berapa sih gitu loh. Dia bukan pemangku kepentingan. Ya, bukan. Jauh sekali. Siapa di atasnya? CEO-nya siapa? Jelas itu semua. PT SMI siapa yang punya? Buka aja, jelas kok itu. Dan Reja itu bukan pelaku penggelapan ya. Dia itu adalah mendapatkan hasil dari bonus, bukan menggelapkan uang para member. Jadi itu udah kami sampaikan juga ke Bareskrim. Biarlah di Bareskrim bekerja lah untuk hal itu ya. Jadi nggak ada penggelapan yang dilakukan oleh Reja Paten. Ada. Dia hanya bonus-bonus trading. Ya. Jadi ada sistem yang dibangun oleh pihak perusahaan yang mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya Reja dan kawan-kawan ngikutin metode itu. Gitulah kira-kira.
Jadi ada sistem yang dibangun oleh perusahaan. Gitu. Kalau kami sih udah lega, kenapa? Masing-masing kan sudah dipanggil saksi-saksi, ya. Saksi itu kan membuat terangnya satu peristiwa hukum, ya. Kalau sudah pada datang, ya kedudukan mereka supaya jelas juga. Kami senang gitu loh, nggak ada yang ditutupin. Gitu loh. Jadi tudingan-tudingan itu bisa terpatahkan dengan sendirinya. Gitu. Jadi saya hanya minta doa restu dari kalian supaya Reja Paten sehat, keluarganya sehat, kami sehat, kalian juga sehat. Itu yang utama buat kita.